Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Berapa banyak engkau bersemangat untuk memulai ibadah hari ini. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih salam kiri kanannya, katakan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkatimu. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya bagi kita. Oleh sebab itu mari kita puji Dia dengan segenap hati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini dengan bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, mari bertepuk tangan di atas kepala, katakan bersama. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia yang memelihara setiap kita. Kami nyatakan dengan imanmu pada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Oh, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami. Haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita satukan hati. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu penyertaan-Mu tidak pernah terputus-putusnya Tuhan. Kami mengucap syukur selalu kepadamu karena Engkau layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas segala perkenanan-Mu buat kami ya Tuhan, sehingga kami layak berada di tempat ini bersama-Mu ya Tuhan. Bapa, tak putus-putusnya kami memanggil-Mu Bapa, sebab Kau Bapa kami yang terbaik ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau bersatu hati di rumah-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan-Mu karena Engkau layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami berdoa kiranya Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu yang lagi mau melangkahkan kaki ke tempat ini ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu maha sempurna buat mereka ya Tuhan, sehingga mereka sampai ke tempat ini kurang satu apapun ya Tuhan. Mereka bisa memuji dan memuji Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami ya Tuhan. Karena kiranya Engkau juga memberkati yang ada di rumah ya Tuhan. Bila mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Bila mereka dalam keadaan ada masalah, Engkau beri penyelesaian Tuhan. Kiranya ada keterikatan, Engkau putuskan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan kami percaya bahwasanya Engkau luar biasa ya Tuhan.
Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya urapan-Mu itu turun ya Bapa. Gimana urapan yang turun dari atas kepala hingga janggut dan jubahnya Tuhan, demikianlah urapan-Mu turun atas kami ya Tuhan, yang semua berada di tempat ini, dan setiap anak-anak-Mu dan setiap hamba-hamba-Mu, pengerja-Mu, itu urapan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga bekerja atas kami ya Tuhan, supaya kami bisa bersatu hati, bersekutu dengan-Mu, menjadi satu tubuh Kristus yang kuat ya Tuhan. Bapa, kiranya kami juga memohon ya Bapa, pengurapan-Mu ya Bapa untuk gedung ini ya Bapa, dari lantai 7 ya Bapa, rooftop ya Bapa, hingga turun ke lantai 1 ya Bapa, sehingga ya Bapa, gedung ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, di mana ada kemuliaan-Mu ya Bapa, jiwa-jiwa itu berdatangan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap keliling Stomo Tower ini itu berdatangan ya Bapa, memenuhi tempat ini ya Bapa, sehingga 100 jiwa untuk sesi 1 dan 2 itu Engkau genapi ya Bapa. Karena kami percaya Allah yang kami sembah itu tidak sekalipun pernah mengingkar janji, tidak pernah sekalipun lupa atas janji-janjinya ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, bahwasanya Engkaulah Allah hari ini, esok dan sepanjang masa, karena Engkau Alfa dan Omega kami ya Bapa. Bapa, kami juga bermohon kepadamu ya Bapa, biarlah urapan-Mu turun atas setiap imam-imam musik, baik WL singer, pemusik semua ya Bapa, dan multimedia, pendoa, guru sekolah minggu ya Bapa. Urapan-Mu turun atas mereka ya Bapa. Biarlah setiap apapun yang dikerjakan ya Bapa, itu menjadi perkenanan bagi-Mu ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami percaya Bapa, setiap alunan musik yang kami aturkan kepadamu ya Bapa, sebagai pujian penyembahan kami ya Bapa, itu menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, setiap doa yang kami angkat ya Bapa, itu menjadi permohonan kami yang terdalam kepadamu ya Bapa, yang tulus ya Bapa, yang bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga memohon ya Bapa, urapan-Mu ya Bapa turun atas setiap pengerja-Mu ya Bapa, yang pada hari ini melayani-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai kami luar biasa ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu, sehingga ya Bapa, tempat ini ya Bapa, itu menjadi tempat kemuliaan-Mu yang terbaik, sehingga jiwa-jiwa berdatangan, dan tempat ini tidak muat lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Bapa, bahwasanya Engkau pakai kami luar biasa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, yang pada hari ini ingin menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai Bapak Faisal ya Bapa, sebagai hamba-Mu yang luar biasa ini ya Bapa, sehingga ya Bapa, dari firman yang ditabur itu jatuh pada tanah yang subur dan berbuah lebat ya Bapa. Dan kami membawanya itu sebagai berkas-berkas yang terbaik yang kami bawa pulang daripada-Mu. Dan dari firman itu ya Bapa, masa kuasa-Mu bekerja ya Bapa. Dan sekali lagi kami percaya dari firman-Mu ya Bapa, setiap sakit ya Bapa disembuhkan, setiap letih lesu itu dikuatkan, dan setiap yang berbeban berat itu diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai, Roh Kudus bekerja atas kami ya Bapa, dan tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau utus Roh Kudus ya Bapa, untuk hadir bersama-sama kami. Biarlah malaikat ya Bapa juga bersorak-sorai ya Bapa, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memulai ibadah ini, mari kita sama-sama katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan kami. Hanya Engkau yang patut ditinggikan ya Tuhan kami. Seluruh jiwa kami mau memuji-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami datang ke tempat ini membawa korban pujian, persembahan yang terbaik bagimu ya Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan beribadah pada siang hari ini ya Tuhan. Kami sembah Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Bapak Ibu, mari bersama-sama nyatakan pujian ini dari awal. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan,
kedua tangan kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang Tuhan. Allahku ya Rajaku, kami sembah Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami sembah Kau ya Tuhan. Allahku ya Rajaku. Allahku ya Rajaku. Allahku ya Rajaku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala pengagungan kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh ya dabaya dabasya. Oh ya dabatakara labayasya. Oh bayana matakala labayasya dabara labaya. Oh ya dabayasya. Oh ya dabaya. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau datang sujud di kaki-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami mau datang meninggikan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami naikkan sembah kami kepadamu ya Tuhan kami. Kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Biar belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus hadir memeluk setiap kami ya Tuhan Yesus, menghibur setiap hati kami ya Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat sembah kita pada Tuhan. Oh, mari pandang Tuhan, mari sembah sampai Engkau dapat menemukan Tuhan hadir. Engkau melihat Tuhan dalam penyembahan. Oh ya sebab kita punya Allah yang besar. Dia Allah yang kuat. Dia perkasa. Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara. Oh ya terpujilah Tuhan, terpujilah Allah di
hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berdamai Tuhan dengan sesama kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdamai dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami cinta padamu ya Tuhan. Ya dapat takara laba ya ya bayas ya dapat laba. Ya dapat ya dapat laba. Engkau Tuhan yang bertahta, Engkau Tuhan yang bertahta, Engkau Tuhan yang berdaulat bagi setiap kami. Oh ya dapat ya dapat ya. Ada kekuatan yang baru ketika kami berharap kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh ya kami yang bersusah hati pada saat ini Tuhan, Engkau hiburkan ya Tuhan. Kami yang sakit Tuhan datang di tempat ini Tuhan, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yang terikat Engkau lepaskan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kedamaian bagi hati kami ya Tuhan, bagi setiap kami ya Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh ya dapat pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu diagungkan di seluruh bumi. Kerajaanmu dinyatakan atas pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah, oh Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya.
Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, amin Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Kau berkuasa Tuhan, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, kembali saat pagi hari ini kami datang mencari wajah-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan kami mau menaikkan doa deklarasi kami kepadamu ya Bapa. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji Tuhan, Engkau Allah yang telah berjanji dan sanggup untuk menggenapinya. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biar Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Biar Engkau sendiri yang hadir dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tempat ini Tuhan, yang menguasai tempat ini ya Bapa. Biar Engkau sendiri yang menjamah setiap umat-Mu yang Tuhan kirimkan tempat ini Tuhan. Mereka yang datang, mereka akan pulang, tidak akan pernah sama lagi ya Bapa. Kami berdoa Bapa, khusus untuk bangsa kami. Kami memohonkan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, yang melampaui segala akal dan pikiran, memenuhi negeri kami Indonesia, negeri yang kami cintai Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa untuk kerukunan dan gotong royong terus ada di negeri kami ya Bapa, sebagai penyemangat bangsa menuju Indonesia maju yang berdampak membawa terang ilahi atas semua bangsa ya Tuhan. Kami juga berdoa memohon hikmat dan kepada yang daripada Engkau, roh yang takut akan Tuhan Engkau berikan kepada pemimpin bangsa kami untuk tetap berdiri di atas kebenaran dan keadilan, untuk membawa Indonesia kepada segenap rencana Allah, sesuai secara khusus Tuhan untuk lahirnya pemimpin bangsa pada pemilu 2024. Kami serahkan ke dalam kedaulatan Allah kami yang kami percaya Kau sendiri berikan damai sejahtera untuk negeri kami Indonesia. Kami percaya Engkau akan memilihkan pemimpin yang terbaik ya Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, punya hati yang sungguh-sungguh mau melayani rakyat Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ambil alih ya Tuhan proses pemilu kami di tahun depan Tuhan. Kau sendiri yang menolong kami dan menuntun kami. Kami percaya Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kau sendiri akan mengangkat kami bangsa Indonesia ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk para pemimpin gereja-gereja di Indonesia. Kau berikan damai sejahtera mau Tuhan. Engkau berikan keunitian Bapak. Kira Engkau sendiri yang berkenan untuk melindungi dan memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin di seluruh gereja di Indonesia Tuhan. Biar mereka boleh berunity bersama-sama ya Tuhan, menuai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biar ada damai sejahtera dan pengurapan, kesatuan hati ada pada setiap pemimpin di gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan ya Tuhan yang ada di Indonesia. Kau selalu berdamai dengan Tuhan dan sesama, sehingga akan membuka pintu-pintu anugerah Tuhan atas setiap perjalanan hidup umat Tuhan menuju penggenapan seluruh janji-janji Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, perkenanan Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk semangat yang baru Tuhan oleh Roh Kudus dalam penyelesaian pembangunan rumah Tuhan, yakni rumah persembahan Tuhan, rumah Bapa kami percaya Kau sendiri yang telah memulai Tuhan, dan Engkau sendiri juga akan menyelesaikannya. Kami percaya rumah-Mu itu akan selesai tepat pada waktunya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, karena kami percaya waktu-Mu itu adalah waktu yang terbaik ya Bapa. Saya juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin gereja kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk senior pastor kami Bapa, pendeta Pangudionan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk eksekutif pastor kami Tuhan, Bapak Daniel Edi Praino. Kami juga berdoa ya Bapa Bapak Ferry Joshua Ginting ya Bapa, dan Bapak Johnson Lase. Engkau
berikan ya Tuhan damai sejahtera-Mu, Engkau berikan hikmat-Mu ya Bapa dalam menggembalakan domba-dombanya. Kami juga berbawa untuk memimpin kami di tempat ini Tuhan, gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Andrew Tobing ya Bapa. Kau berikan hikmat-Mu ya Bapa, pewahyuan-Mu lebih dan lebih lagi. Kau berikan visi dan misi-Mu ya Bapa, dan memimpin kami domba-dombanya. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang Tuhan kirimkan di tempat ini pada hari ini Tuhan. Umat-Mu yang datang ya Tuhan dengan berberat-berat Engkau angkat ya Bapa. Engkau sendiri yang memberikan kelegaan kepada mereka ya Bapa. Engkau sendiri yang mencukupi sebuah kebutuhan mereka Tuhan. Kau berkati yang masih bekerja, Kau berkati yang berusaha, Kau berkati ya Bapa yang masih studi Tuhan. Mereka semua dalam naungan tangan-Mu ya Bapa. Kau berkati berkali lipat ganda Bapa. Berkat-Mu ya Bapa turun atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Biar apa yang ditaburkan ya Bapa boleh bertumbuh di hati kami Tuhan, di tanah yang subur Tuhan. Biar kami setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh pulang dengan membawa berkas-berkas. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa deklarasi kami, hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kurang semangat, shalom. Haleluya. Berapa banyak engkau diberkati sepanjang minggu ini. Sorakan, haleluya. Coba kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Haleluya. Ada banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi setiap saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Satu-satunya Tuhan yang memberikan kekuatannya itu memberikan kedamaian bagi setiap kita untuk berdamai dengan sesama, dan kita juga mau berdamai dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberikan kita sukacita yang penuh. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan Yesus mendampingi dan menyertai setiap kita. Yang setuju katakan amin. Bersama nyatakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjinya menguatkan setiap kita yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Berlambaikan kedua tanganmu bersama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Bersama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Biar musiknya memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Sorakan, haleluya. Kami bersukacita Tuhan, sebab Engkau ada bersama kami Tuhan. Haleluya. Oh 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 oh. 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 Kaulah
Tuhan, Kau beri kekuatan. Sekali lagi nyatakan, haleluya, Kaulah sukacita. Dia Tuhan yang memberikan pengharapan. Amin. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Dia memberikan sukacita dengan kekuatan yang baru. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, kita tetap semangat memuji Tuhan Bapak Ibu. Beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak boleh bertepuk tangan di atas kepala. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya bersama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum duduk saya mau bertanya, di tempat ini ada berapa banyak di antara kita Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di sesi pertama? Boleh kalian bayar tanganmu tinggi Bapak Ibu. Ada 1, ada 2 jiwa, ada 3. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang anak-anak muda, Bapak Ibu yang kami kasihi. Kita semua ada keluarga di tempat ini. Mari bersama-sama tertanam di FA kita yang terdekat, yaitu di gereja ini dan di rumah Bapak Edward. Pada hari Rabu, kita semua adalah keluarga di tempat ini. Bersama-sama kita mengembangkan pelayanan di tempat ini, membawa jiwa-jiwa yang kita dapat melihat ada kursi kosong Bapak Ibu Saudara. Mari katakan kiri kanan, mari bersama-sama kita membawa teman-teman dan jiwa-jiwa ke tempat ini. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memulihkan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Ajarku mengasihi Kau dengan segenap hati, akal budi dan kekuatanku.
Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Ajar kami mengasihi ya Tuhan Yesus. Ajarku mengasihi Engkau dengan segenap hati, akal, budi, dan kekuatanku. Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh ya Rabbi Sikar. Mari kita pergunakan 1-2 menit, mari kita sembah Dia. Sebab Dia Allah yang mengasihi pribadi lepas pribadi di tempat ini. Allah yang tidak pernah membeda-bedakan pribadi lepas pribadi. Allah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita bawa kesungguhan hati kita pada pagi hari ini. Oh ya Rabatakaya Sikarabara bara 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 bara. Engkaulah penjunan kami, Engkaulah harapan kami yang teguh ya Tuhan. Engkau batu karang kami yang kuat. Hanya padamu kami menggantungkan seluruh harapan kami ya Tuhan. Oh ya Rabbi Sikarabara. Oh biarlah mulut kami memuji memuliakan Engkau, karena Engkau terlalu baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh ya Rabba. Kami mau belajar akan kebaikan demi kebaikan. Oh akan kemurahan demi kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan.
keluarkan lemah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu Allah kami, hanya bagimu Tuhan kami. Ini persembahan yang dapat kami berikan, ini persembahan hidup kami. Hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh percaya hadirat-Mu ya Tuhan, itu yang membebaskan kami. Hadirat-Mu itu yang menjamah pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang hingga selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, mengasihi kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang bersuka cita, mari kita sama-sama katakan amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bulan ini kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan, yaitu seperti tadi yang disampaikan oleh sahabat kita ya, WL ya, tentang rekonsiliasi. Katakan rekonsiliasi. Ya. Jadi memang Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah mengasihi kita. Ya, amin. Ya, artinya Tuhan yang tidak pernah bosan-bosan dengan kita, ya. Kita yang sering berubah, kasih kita sering berubah, ya. Kasih kita ada syaratnya, tapi kasih Tuhan tidak pernah ada syarat. Amin. Ya. Jadi bulan ini adalah berbicara tentang berdamai dengan Tuhan. Bukan dengan Tuhan saja berdamai, tapi juga dengan sesama. Amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Ya, ada di layar 1 2 ya. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayat kedua. Sekarang ayat kedua, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Ayat 6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. Terima kasih ya. Jadi firman Tuhan yang kita baca tadi ini berbicara tentang semangat ya, semangat daripada Raja Daud. Raja Daud sangat semangat ketika kalau kita lihat tadi di ayat yang pertama dikatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, jadi pertanyaan yang dipertanyakan kepada kita, apakah kita masih semangat enggak datang ke gereja? Amin. Ya, apakah kita masih hati kita masih berapi-api enggak datang ke rumah Tuhan? Ya, kalau hari-hari ini sudah semakin redup, ya itu menjadi satu jawaban yang harus kita jawab sendiri. Amin. Ya, tapi biarlah hari-hari ini kita belajar dari Raja Daud. Ya, Raja Daud adalah seorang yang sudah dilatih Tuhan. Ya, dilatih Tuhan di lapangan, dia dilatih bertemu singa, menjaga daripada domba-dombanya. Ya, bahkan waktu itu dia berhasil mengalahkan Goliat. Ya, sebenarnya Goliat itu tingginya nggak ada apa-apanya ya. Kalau dibanding dengan Musa, kalau nanti kita lihat lagi di firman Tuhan, Musa bahkan mengalahkan Raja Gog ya. Itu tingginya lebih dari Goliat 4 meter ya. Goliat kan baru 3 meter lebih ya. Dan tidak memakai
artinya ada bantuan Tuhan kan. Kalau Daud kan dia pakai ketapel ya, tapi betul-betul Musa itu fight beneran gitu ya. Kalau kita lihat nanti di dalam firman Tuhan, Musa sudah melakukan sebelumnya melawan raksasa ya. Jadi nggak heran lagi bahwasanya Daud juga melakukan hal yang sama karena ada contoh. Amin ya. Sehingga pada waktu Daud selalu ke rumah Tuhan, dia selalu bersemangat, dia selalu bersukacita. Kenapa? Karena dia percaya Tuhanlah yang menjadikan perjalanannya berhasil dan beruntung. Amin ya. Jadi bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya main musik atau lain sebagainya, tapi benar-benar adalah karena kasih karunia Tuhan yang membuat dia bisa berhasil dan beruntung memimpin daripada bangsa Israel ya selama 33,5 tahun di tangan dia ya. Bangsa Israel menjadi satu bangsa yang tidak terkalahkan. Amin. Pada zaman itu ya, di mana dia pergi berperang dia selalu disertai Tuhan. Kenapa? Karena hatinya melekat pada Tuhan ya. Karena dia selalu bersukacita kalau dekat Tuhan. Bahkan dia sebelum berperang dia selalu tanya Tuhan ya. Bukan artinya kita nggak diberi hikmat, kita diberi hikmat. Amin ya. Jangan nanti misalnya karena Pak Pendeta bilang harus tanya Tuhan, nanti kita mau beli baju aja kita tanya Tuhan, Tuhan mau beli yang warna ini atau yang warna ini. Enggak ya, enggak sampai segitu. Artinya Tuhan berikan kita hikmat. Amin ya. Mau beli sepatu, mau beli apa, itu semua hikmat kita yang menentuin pantaskah dipakai untuk ke pantai kah, ke manakah, kan gitu ya. Enggak usah sampai artinya sesederhana itu juga tanya Tuhan. Nanti Tuhan bingung nanti ya kan. Amin ya. Jadi ada kata Yerusalem tadi kita lihat ya, Yerusalem. Jadi gereja kita adalah, puji Tuhan, adalah satu gereja yang selalu memperhatikan link dengan Israel sampai hari ini ya. Gereja kita sudah 30 tahun ya, di bawah dari Pak Bambang kemari ya. Jadi waktu itu kita punya pertanyaan yang heran juga, kenapa selalu memperhatikan Israel? Rupanya sangat penting ya, karena dikatakan waktu Abraham Tuhan katakan siapa memberkatimu maka dia akan diberkati, siapa dikutuk maka dia akan dikutuk ya. Jadi oleh karena itu biarlah kita hari-hari ini mewakili bangsa kita ya, karena bangsa kita membela lawannya Israel, betul nggak ya, membela Palestina, bahkan tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel ya kan ya. Tapi biarlah hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang berdiri ya, mewakili daripada bangsa ini, berdoa bagi kesejahteraan seperti yang kita baca tadi, kesejahteraan Yerusalem. Penting Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dari mereka lah sebenarnya keselamatan kita dapatkan. Amin ya. Dari kita lihat dari awalnya Abraham dan para hamba Tuhan yang lain, para nabi-nabi itu semuanya adalah orang-orang Israel asli. Amin ya. Yesus sendiri juga dari keturunan Daud ya, Raja Daud ya. Tuhan artinya sudah merancangkan satu penyelamatan yang begitu sempurna ya. Diambil dari Raja Daud keturunannya. Kenapa? Karena di antara sekian raja memang Raja Daud yang mendapatkan hati. Dikatakan Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan ya. Dikatakan dalam bahasa Inggris the man after my own heart. Berarti dia mengerti hatinya Tuhan gitu ya, saking lekatnya gitu. Amin ya. Jadi Tuhan betul-betul memilih orang ini yang memang lain daripada yang lain ya. Karena kalau sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang besar atas Saul ya. Tapi Saul itu kalau kita lihat pilihannya itu selalu salah ya. Dia tidak seperti Daud, sehingga mengakibatkan sampai keturunannya pun itu tidak bisa mempertahankan daripada tahta itu ya. Malah keturunan Daud yang terus meneruskan tahta daripada kerajaan Israel. Amin ya. Karena kalau kita lihat bahkan sampai akhirnya Raja Saul itu bunuh diri ya. Berbeda dengan akhir hidup daripada Raja Daud ya, mati dalam kemuliaan ya, mati dengan artinya diberkati Tuhan dengan limpah-limpahnya ya. Saya berdoa biarlah kita lahir hidup Tuhan berkati kita sepanjang masa. Amin ya. Kesejahteraan artinya damai sejahtera Tuhan limpah-limpahkan kepada kita semua jemaat yang ada di tempat ini. Amin ya. Kenapa? Karena hari-hari ini kita juga artinya berdoa untuk kesejahteraan penting ya Bapak Ibu ya. Jadi
kalau bagi orang Yahudi ya, saya mungkin agak ambil sedikit waktu memperjelaskan tentang sejarah ya, sejarah sedikit tentang Yerusalem ya. Jadi kalau Yerusalem itu adalah dahulunya adalah satu kota ya, kota yang artinya mereka tidak ada pemilik siapa-siapa ya. Jadi dimasuki oleh orang Yebus namanya ya. Dulu nama Yerusalem namanya adalah Salem ya. Salem sendiri itu artinya damai sejahtera, damai ya. Jadi waktu itu letak kota daripada Yerusalem juga tengah-tengah, artinya tidak berhubungan dengan suku-suku yang lain gitu ya. Ada 12 suku kan. Jadi pada waktu Musa membagi tanah, Yosua membagi tanah, Salem itu belum termasuk adalah daerah mereka gitu. Ya, karena sudah diduduki oleh orang Yebus tadi. Sampai sini tangkap Bapak Ibu ya. Sedangkan tanah-tanah yang lain memang diduduki oleh bangsa yang lain, tapi artinya suku-suku daripada Tuhan yang lain sudah menduduki daripada pilihan Tuhan tersebut. Ya, sehingga kota tersebut adalah kota yang netral. Sampai sini tangkap ya. Artinya tidak termasuk kota pilihan daripada yang digambarkan oleh denah daripada Musa itu tadi ya. Sehingga waktu Daud merebut daripada kota ini, kota Yebus ya, kota Salem tadi, kota Yerusalem tadi ya. Kota ini tidak, artinya adalah kota yang netral, tidak berpihak pada suku manapun gitu ya. Jadi dia tidak bisa dituntut. Sampai ditangkap ya Bapak Ibu ya. Artinya tidak ada satu suku pun yang bisa menuntut, oh dia kan pakai tanah saya, misalnya suku Ruben misalnya kita bilang ya, oh dia kan ambil tanah saya, suku kami lah yang memberikan tanah kepada Raja Daud. Tidak bisa ya. Ataupun misalnya suku Yehuda atau suku yang lain ya, karena Daud sendiri yang memiliki tanah itu dan merebutnya ya. Tangkap sampai sini ya Bapak Ibu ya. Jadi tanah itu artinya tidak ada yang punya, satu suku pun tidak ada ya. Jadi artinya sudah ada damai di situ. Dari awal sudah ada damai ya, karena tidak ada rebutan dari suku-suku tersebut ya. Jadi kalau dari sejarahnya juga kita lihat di tangannya Raja Salomo, anak daripada Raja Daud ya, Yerusalem itu menjadi satu kota yang sangat penting pada waktu itu. Kenapa? Karena didirikan bait Allah. Amin Bapak Ibu ya. Jadi bait Allah ini adalah tempat ibadah utama daripada orang Israel ya, dimana kalau kita lihat nanti boleh kita search di YouTube ya, ataupun search di Google ya. Bait Allah itu kan ada ada 3 ruang ya, ruang kudus, maha kudus dan pelataran ya. Sehingga pada waktu itu mereka mempersembahkan satu korban persembahan yang betul-betul artinya menyenangkan hati Tuhan. Karena yang suruh buat itu adalah Tuhan sendiri yang merancang, bahkan sampai denah bangunannya semua adalah dirancang oleh Tuhan, bukan manusia yang rancang. Amin ya. Jadi kalau kita lihat lagi, bahkan pada waktu itu ada beberapa pemberontakan ya, seperti bangsa Indonesia yang dijajah oleh bangsa Belanda maupun Jepang ya. Jadi pasti ada pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena namanya dijajah kan tidak enak ya. Begitu juga dengan bangsa Israel ya. Bangsa Israel waktu itu juga mengalami yang namanya perlawanan demi perlawanan ya. Kenapa? Karena mereka ada satu kali ya peristiwa yang terjadi adalah pada waktu itu ada dalam penguasaan Romawi ya. Jadi bangsa Israel itu memang bangsa yang artinya banyak ditaklukkan oleh berbagai macam bangsa. Kenapa? Karena bangsa-bangsa asing itu percaya pada waktu mereka menaklukkan Yerusalem, mereka bisa menaklukkan seisi dunia. Kenapa? Karena Yerusalem pada waktu itu adalah posisi yang strategis. Katakan posisi yang strategis. Kenapa strategis? Dari Asia mau ke Eropa bisa dari situ semua gitu. Ya, dari Eropa mau ke Asia. Jadi dia seperti tempat pertemuan, ya. Mungkin kalau saya bilang hari ini kita mau ke Prapat seperti Tebing Tinggi contoh, ya. Pertemuan Medan dan Prapat contohnya kan kira-kira begitu, ya, tempat kita
untuk artinya kadang-kadang lepas capek dan lain sebagainya ya. Jadi pada waktu itu Yerusalem sudah sangat terkenal ya sebagai tempat untuk pertemuan itu tadi ya, sehingga berbagai macam bangsa selalu ingin menguasai Yerusalem, apalagi mereka tahu bahwasannya ada bait Allah di dalam, dan bait Allah itu dipenuhi dengan apa Bapak Ibu? Dipenuhi dengan harta, betul nggak? Ya, kita lihat Salomo itu mendirikan perisai, bahkan semua peralatan itu dari emas murni ya, sehingga pada waktu mereka dikalahkan, misalnya ada Babel, kalau kita lihat Babel atau orang-orang Irak sekarang ya, itu adalah Raja Nebukadnezar. Itu dia buat patungnya, itu hartanya dari mana? Hartanya sebenarnya dari bait Allah yang direbut tadi, emasnya itu diambil, dikerok sama mereka ya, sehingga dia bisa dirikan satu patung yang besar dari emas, dan dia suruh orang untuk menyembahnya. Itu adalah pada zaman ya, zaman para seperti Daniel ya, Mesa Abednego itu ya, amin. Sampai sini tangkap ya Bapak Ibu. Jadi saya percaya berbagai macam bangsa mau menaklukkan Yerusalem. Kenapa? Karena posisinya strategis. Bukan saja itu, bahkan juga daripada bait Allah itu dipenuhi dengan berbagai macam harta benda ya. Jadi kenapa kita hari-hari ini bahkan gereja kita punya link dengan Yerusalem, karena dikatakan pada waktu kita memberkati keturunan daripada Abraham ini ya, maka kita juga akan diberkati, amin Bapak Ibu. Bahkan kita juga disebut adalah Israel secara rohani ya, bukan asli ya, aslinya ya tetap mereka gitu ya. Kita hanya artinya dicangkokkan ya. Jadi jangan sekalipun saya pernah jumpa dengan anak Tuhan yang agak sombong gitu ya, karena dia katakan, oh saya kan sulungnya Tuhan. Dia nggak tahu sebenarnya sulungnya Tuhan tetap orang Israel, amin. Kita hanya sulung secara rohani, amin ya, karena kita cuma ditempelkan aja gitu, dicangkokkan kan hanya ditempelkan ya. Tapi itu pun artinya oleh karena hati mereka yang menolak Tuhan, bangsa Israel ya, sehingga keselamatan berpindah kepada bangsa-bangsa lain ya. Sehingga hari ini kita boleh duduk di sini, kita boleh menikmati keselamatan daripada Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan. Saya percaya semua juga berkat daripada kedegilan daripada hati orang Israel. Amin, Bapak Ibu ya. Bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi ortodok ya, mereka sangat benci kepada orang-orang Kristen. Kenapa? Karena banyak di dalam sejarah mereka orang-orang Kristen itu menyakiti mereka ya. Contoh pada waktu Naji orang, ternyata tentara-tentara yang direkrut oleh Naji itu salah satu partai pada waktu itu ya di Jerman ya. Sebenarnya dia hanya partai biasa, tapi lama-lama makin kuat karena pengikutnya banyak ya. Dan dia banyak merekrut juga anak-anak Tuhan ya. Dan waktu itu Hitler sebenarnya dia juga adalah seorang keturunan Yahudi, juga ada darah Yahudi, tapi kenapa dia nggak tahu lah, dipakai iblis mungkin ya dalam hidupnya. Orang kadang bisa dipakai iblis ya. Dia memusnahkan lebih kurang hampir 6 juta ya orang-orang Yahudi, dibunuh, dibantai secara sadis gitu ya. Kenapa? Karena bencinya kepada orang-orang Yahudi ya. Sehingga pada waktu itu kalau kita lihat memang artinya ada penggenapan di mana orang-orang Israel pada waktu itu, kalau kita lihat di mana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, kan ada nama Barnabas juga ya, Yesus Barnabas dan Yesus Kristus. Kan waktu itu Pilatus katakan mau dibebaskan yang mana? Betul? Ya, mau dibebaskan Yesus Barnabas atau Yesus Kristus? Apa yang mereka pilih? Barnabas ya, mereka pilih Barnabas. Bahkan mereka katakan biarlah darahnya ditanggungkan pada kami dan anak-anak kami. Jadi itu betul-betul itu seperti nubuat yang betul-betul menjadi kenyataan untuk keturunan mereka ya, ratusan ribu jutaan orang dibantai ya. Bahkan pada waktu Yerusalem ya itu diruntuhkan dan dikalahkan oleh Kaisar Titus ya, dihancurkan, bahkan sampai rumah-rumahnya diratakan. Itu kalau kita pernah pergi ke Yerusalem, kita akan melihat itu tembok-tembok ya, ada tembok-tembok, karena itu artinya didirikan oleh raja-raja dahulu untuk melawan daripada musuh-musuh. Jadi kalau kita sering lihat film-film perang,
ada tembok-tembok yang untuk mengelilingi negaranya, itu memang betul ya. Negara-negara Eropa juga ada begitu ya. Kenapa? Supaya musuh tidak begitu mudah untuk menyerang mereka. Contohnya lagi seperti tembok Cina ya. Tembok Cina itu dibangun supaya musuh tidak bisa masuk itu ya. Jadi saya percaya pada waktu Yerusalem diruntuhkan ya, itu betul-betul artinya terjadi satu kehidupan yang sangat kasihan pada orang-orang Yahudi ya. Mereka mengalami diaspora. Diaspora itu artinya menyebar semuanya ya, tidak mau lagi tinggal di negara mereka. Kenapa? Karena ada penyiksaan, ada artinya penyiksaan yang luar biasa yang dilakukan oleh penjajah. Waktu itu kalau kita ingat lagi Koloseum, Anda pernah dengar Koloseum yang ada di Italia ya? Sebenarnya itu adalah tempat menyiksa orang-orang Kristen, Bapak Ibu ya. Kaisar Nero ya, Kaisar Nero itu menjadikan orang-orang Kristen itu pada waktu Natal, pada waktu Natal dibakar ya, diikat, dibakar. Kenapa? Karena dia saking bencinya kepada orang-orang Kristen. Jadi dibakar di Koloseum itu, bahkan dilaga dengan binatang-binatang buas ya. Ya, kalau kita boleh lihat sejarah ya, begitu kejamnya artinya perjuangan daripada anak-anak Tuhan di abad pertama ya. Sehingga gereja ya sulit berkembang, yang ada adalah gereja-gereja rumah gitu ya, seperti FA mungkin saat ini ya. Tapi saya percaya kegerakan untuk mengenal Tuhan tidak akan pernah bisa terendam, amin ya. Artinya Tuhan itu mau semua orang mengenal Dia ya, tidak ada seorang pun yang binasa, amin ya. Bahkan saya pernah baca waktu ada kekacauan di Manado atau di mana ada orang-orang Muslim bertengkar dengan orang-orang Kristen ya. Orang-orang Muslim yang memukul orang Kristen terakhirnya bertobat ya. Jadi saya percaya ada kegerakan daripada Tuhan juga gitu. Tuhan nggak membiarkan anak-anak Tuhan mati gitu aja. Artinya darah mereka pasti akan diperhitungkan, amin ya. Begitu juga pada waktu sebelum Nommensen masuk ke Tanah Batak ya. Ada beberapa hamba Tuhan sebelum daripada Nommensen sudah mati martir. Anda pernah sampai ke daerah Perapat sekitar sana ya. Sana kan ada ya. Jadi bahkan ada tugunya di mana mereka dikorbankan oleh orang-orang suku yang belum mengenal Tuhan ya. Jadi saya percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, amin ya. Itu sekilas tentang sejarah daripada orang-orang Yahudi yang sangat kasihan. Bahkan sampai hari ini kalau kita lihat Yerusalem yang modern, mereka juga masih menghadapi peperangan dengan Palestina ya. Jadi sebenarnya Palestina apakah berhubungan dengan Filistin? Tidak lagi. Orang Filistin sebenarnya sudah punah ya, sudah punah. Jadi Palestina yang sekarang itu adalah orang-orang Arab yang datang ya, yang waktu itu karena mereka dikuasai oleh berbagai macam bangsa ya, bangsa Israel ini, sehingga waktu mereka misalnya dikuasai oleh bangsa ini, mereka mendatangkan orang-orang Arab gitu ya, orang-orang Arab ilegal lah gitu ya. Sampai pada satu waktu ada seorang Kaisar Hadrianus namanya ya, itu adalah kaisar yang sangat benci kepada orang-orang Yahudi, sehingga dia mengubah, bahkan diubahnya daripada Israel ini menjadi waktu itu namanya menjadi kalau kota Yerusalem menjadi Aelia Capitolina ya. Dia mengubah ya, bahkan di peta itu diubah, nama Yerusalem tidak ada lagi, yang ada itu Aelia Capitolina. Kenapa? Karena dia benci kepada orang-orang Yahudi. Bahkan di waktu itu Israel udah diganti namanya Syria Palestina ya. Jadi kata-kata Palestina itu melekat sampai sekarang. Itulah sedikit mungkin sejarah yang bisa saya jelaskan ya. Gara-gara Kaisar Hadrianus ini sehingga sampai hari ini ya nggak bisa selesai gitu ya. Palestina itu tetap ada, melekat pada orang-orang Arab ilegal yang tinggal di Israel. Sebenarnya tanah Israel itu sama aja, artinya mereka perebutkan dari dulu sampai sekarang sama aja ya, tanah itu aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya itu adalah milik daripada orang Israel, amin Bapak Ibu ya. Jadi Palestina itu pendatang ya, tapi mereka hari ini dengan berbagai macam berita malah dibelokkan ya, dibelokkan sehingga
mereka yang berhak. Sebenarnya tidak. Kalau lihat dari sejarah, ya, Palestina itu berdiri 1988. Zaman modern dia baru disahkan oleh PBB, ya, sebagai PLO, ya. Tapi waktu itu belum ada tanahnya, belum ada, ya. Memang ada orangnya gitu, orang-orang ilegal yang tinggal di situ, tapi belum diakui. Jadi pada waktu Israel merdeka pada 1948, ya, diakui oleh 33 negara, ya, dan 9 negara nggak salah menolak, karena negara yang 9 ini adalah sekitaran daripada Israel, musuh-musuhnya gitu. Ada Libanon, Syria, Saudi Arabia, pokoknya musuh-musuh di sekitar dia gitu. Yang nggak setuju negara Israel berdiri, tapi negara-negara lain itu setuju berdiri. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi sampai hari ini pun artinya mereka tidak bisa hidup dalam damai. Padahal Yerusalem dikatakan Yerusalem adalah kota damai. Tapi sampai hari ini pun tidak bisa damai. Kenapa? Karena selalu ada kiriman bom. Ya, kira tahun lalu ya, ada 4.000 kiriman roket dari Hamas. Hamas itu adalah, sekarang Palestina itu ada 2, ya, pemerintah yang resmi dan pemerintah yang tidak diakui. Ya, pemerintah yang tidak diakui itu adalah Hamas. Ya, yang diakui itu, yang resmi itu hubungan baik kok dengan Israel gitu. Bahkan warga Palestina bisa bekerja di Israel. Kalau bisa kita lihat nanti di Google, ya, mereka banyak yang artinya pengangguran diterima bekerja di Israel dan gajinya tinggi, ya, sehingga mereka dikasih permit untuk keluar masuk negara tersebut dengan bebas gitu, ya. Tapi artinya mereka punya menandatangi satu persetujuan bahwa mereka tidak akan membuat kekacauan, ya. Mereka tujuannya benar-benar mau mencari nafkah gitu. Amin, ya. Jadi memang sampai hari ini pun artinya bangsa Israel adalah bangsa yang mencintai perdamaian. Amin. Ya, seperti bangsa Indonesia, kita adalah bangsa yang cinta damai, ya, tidak mau artinya bangsa kita mau ribut dengan bangsa lain, ya. Tapi biarlah saya berdoa pada waktu kita mendoakan Yerusalem seperti yang dibacakan tadi, ya, di Mazmur itu, artinya kesejahteraan, ya, damai sejahtera daripada Yerusalem juga turun atas kita dan bangsa kita, bahkan sampai keluarga kita. Amin, ya. Jadi bagaimana supaya kita mengalami yang namanya rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi dengan Tuhan maupun sesama. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita buka di Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Akulah pintu, ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku itu huruf besar, ya. Jadi Tuhan, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan maupun dengan sesama, ya? Mendekat kepada pintu. Katakan mendekat kepada pintu. Pintu itu siapa? Pintu itu Tuhan. Amin. Ya. Jadi hanya Tuhanlah, ya. Pada waktu kita mendekat dengan Tuhan, ya, maka saya percaya kita bisa mengalami rekonsiliasi. Amin, ya. Karena tanpa kita lakukan dengan sengaja, ya, saya percaya maka kita tidak bisa mengalami yang namanya damai sejahtera itu, ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa, ya. Jadi kerinduan kita datang kepada Tuhan harus lebih kuat daripada tuduhan siapa? Iblis, ya. Iblis selalu menuduh kita, ya, pada waktu kita setiap menghadapi hari Minggu, ya, itu menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita mau ke gereja atau santai di rumah, ya, atau mau dugem tempat lain dan lain sebagainya, itu menjadi pilihan. Hidup kita selalu menghadapi pilihan demi pilihan. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi saya percaya pada waktu kita mengalami kerinduan untuk datang kepada Tuhan, tapi Anda harus yakin dan percaya sebenarnya Tuhan yang lebih rindu untuk datang mendekat kepada kita. Amin, ya. Dan kita merasa, oh, karena saya yang lebih rindu. Enggak, sebenarnya Tuhan yang lebih rindu, ya. Tuhan hanya mau, Tuhan tidak pernah memaksa, ya. Amin, ya. Kan suami istri waktu pacaran kan tidak dipaksa, ya. Kan enggak kan? Kau kan pakai pistol. Ya, kamu harus pacaran dengan saya. Kalau enggak, ya, kan. Enggak pernah dipaksa, ya kan? Betul-betul mengasihi. Ya, Tuhan mau seperti
hubungan seperti itu. Amin. Jadi saya percaya waktu kita mendekat kepada pintu, kepada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang lain. Ya, mungkin hari-hari ini hubungan kita, hubungan dalam kekeluargaan mungkin agak retak, ya. Mungkin hubungan suami istri, ibu, orang tua dan anak, mertua dan menantu dan lain sebagainya, ya. Datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan akan yang bukakan pintu demi pintu. Amin. Ya, hanya Tuhan yang bisa. Jangan kita kira aku yang bisa, enggak, ya. Kita penuh dengan kelemahan. Ingat, manusia penuh dengan kelemahan. Dinaikkan 1 derajat aja bagaimana? Langsung sakit loh, ya. Istri saya ini lagi demam, ya. Gara-gara dia demam, anak saya juga jadi demam juga, menular, ya kan. Begitu lemahnya daripada manusia ini, ya. Jadi jangan pernah kita artinya membanggakan diri kita. Amin. Ya. Biarlah artinya kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan, ya. Karena manusia itu lemah, ya. Senggol dikit aja sama mobil udah patah-patah, ya. Kemarin rekan kerja saya kena senggol daripada sepeda motor 2 orang, ya. Satu kakinya lari langsung kan. Manusia itu lemah, bukan manusia besi kan, bukan Iron Man kan, ya, atau Hulk, ya. Mobil dilanggar, mobilnya yang hancur, enggak ada, itu cuma di film, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mendekat kepada pintu, ya. Jangan kita mendekat kepada pintu yang lain, ya. Biarlah kita mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menawarkan kepada kita, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, selama kita hidup, ya, kita ingin dikenal sebagai siapa? Ya, katakan kanan kiri, mau dikenal sebagai siapa? Ya. Apakah kita mau dikenal sebagai pribadi yang artinya egois, ya, pribadi yang tidak menyenangkan orang lain, ya? Mari kita lihat di kitab Amsal 22 ayat pertama. Amsal 22 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas, ya. Nama baik, ya. Ingat, ini ditulis oleh Raja Salomo, raja yang paling kaya lah, ya. Ya, karena dia artinya padahal dia minta hikmat kan, tapi Tuhan malah katakan aku akan memberkati kamu bukan seperti raja-raja yang lain. Artinya dia raja terkaya, ya. Tapi apa yang dia katakan? Dia katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, ya. Dikatakan lagi dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas, ya. Padahal kita tahu istrinya berapa? Istrinya 300, ya. Ya, selinnya 700, ya. Kalau mau jumpa yang pertama, wah itu berapa tahun? Ya, jadi saya percaya Salomo mengenal dan tahu bahwasannya nama baik lebih baik daripada harta. Amin, ya. Kalau kita sering lihat, kita kadang-kadang ke kuburan orang Kristen, ya. Ya, mungkin kalau kita lihat yang di film-film, kadang-kadang di batu nisannya ada ditulis. Misalnya contoh Peter, misalnya ditulis lahir misalnya 1976, mati tahun 2000, misalnya tulis gitu. Terus nanti ada catatannya di situ. Dikatakan orang yang menyebalkan. Ada, saya pernah baca itu betul-betul. Saya nggak tahu siapa yang nulis, ya, tapi kok bisa sampai begitu, ya. Di Barat itu sering ada. Nanti ada juga dikatakan orang yang kehilangan keluarganya, ya. Bahkan ada yang baik juga dikatakan orang yang sangat mudah senyum, nah, gitu, ya. Jadi lucu kadang-kadang kalau kita lihat ada kata-kata di batu nisan itu, ya. Itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang begitu, ya. Tapi hari-hari ini itu menjadi artinya pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, ya. Kita mau dikenal sebagai pembawa damai, ya, ataukah kita mau dikenal sebagai orang yang menjadi sumber masalah gitu, ya. Biarlah kita jawab sendiri Bapak Ibu, ya. Kita sudah mendengar firman, ya. Artinya kita mau menjadi orang yang membawa damai sejahtera, karena damai sejahtera dari awalnya yang begitu diperjuangkan, ya, sampai hari ini pun diperjuangkan juga gitu, ya, orang-orang Israel gitu, begitu kasihannya, ya. Tapi apa yang terjadi? Salomo sendiri juga mengatakan nama lebih baik daripada kekayaan besar. Jangan kira kita udah
punya kekayaan yang banyak ya, kadang-kadang belum tentu kita dikenang orang sebagai orang baik, betul nggak? Ya, belum tentu loh. Kenapa? Karena mungkin aja uang itu kita habiskan untuk foya-foya, ya, untuk kita sendiri, untuk istri anakku dan untuk suami istri dan anakku berdua, kami berempat yang lain tak sempat, kan dikatakan begitu, ya kan? Ya, jangan ya. Tapi biarlah justru kita menjadi sumber berkat. Nah, bengkelnya Pak Edward udah cocok itu, sumber berkat, ya. Ya, selalu menjadi sumber berkat. Ya, harus begitu memang ya, karena Tuhan tidak pernah artinya menyalurkan berkat itu hanya untuk kita pribadi. Justru tampungan itu harus disalurkan, baru gelasnya bisa kosong. Karena kalau penuh terus, kapan kita bisa diisi oleh Tuhan? Amin. Ya, jadi saya percaya biarlah waktu nanti kita dipanggil Tuhan, kita adalah pribadi yang menyenangkan orang lain. Ya, kita pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, kita pribadi yang nggak ada kita orang rasanya, aduh, si itu dulu ada bersama-sama kita, rasanya ada sukacita, ya, ada damai sejahtera gitu. Amin. Yang terakhir ya, yang terakhir kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Jadi damai sejahtera ini ternyata adalah salah satu dari roh ya, buah roh. Amin. Sebenarnya buah roh itu satu Bapak Ibu ya, buah roh itu satu, tapi rasanya ada 9 rasanya. Yuk mari kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya. Sampai hari ini tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya. Mau hukum apa coba kita bandingkan ya di dunia ini? Mana ada orang bilang, oh tidak boleh ada kasih. Bahkan kasih yang harus berlimpah-limpah, sukacita, ya kan? Tidak ada yang menentang hal itu. Amin. Ya, kemurahan, kebaikan ya. Jadi kalau kita lihat 3 yang pertama ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu diturunkan dari Tuhan. Katakan diturunkan. Ya, tidak bisa kita usahakan dari kita sendiri, nggak bisa. Ya, tapi 3 yang selanjutnya itu penilaian dari orang lain terhadap kita. Ya, itu berarti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Orang bisa nilai kita, oh dia murah hati, dia orang yang baik, ya, dia orang yang sabar, ya. Terus 3 yang terakhir itu adalah kita menilai diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi nggak pernah ada orang bilang, oh aku orang yang setia, ya, tidak pernah. Kenapa? Setia itu dinilai, ya. Orang yang baru, yang bukan baru ya, orang yang married kan nggak mungkin misalnya ada hamba Tuhan, oh katakan, oh dia orang yang setia loh. Nanti waktu kita teliti ternyata dia setia karena perkawinan baru 3 bulan mungkin ya, bukan 10 tahun berjalan, 20 tahun, itu baru dikatakan setia ya. Terus ada yang bilang, oh dia adalah pengerja yang setia loh. Kenapa? Karena aku lihat dia dari tadi nggak berhenti nyusun kursi ya dan lain sebagainya. Dia orang yang setia. Nanti diteliti rupanya baru melayani 1 minggu gitu. Itu bukan setia, tapi setia itu adalah ada ukurannya, ada bisa ditimbang. Amin Bapak Ibu ya. Dan ukurannya itu adalah kita sendiri yang timbang gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang damai sejahtera sekali lagi, itu Tuhan yang memberi ya, Tuhan yang memberi. Amin ya. Bukan dihasilkan dari kita sendiri, tidak ya, tapi Tuhan yang memberi ya. Jadi di Matius 11 ayat 29 ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Tuhan katakan, pikulaku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati ya. Jadi hal juga yang harus kita perhatikan ya, yaitu kita harus rendah hati ya. Pada waktu kita rendah hati lah ya, kita akan menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang lain ya. Karena kita lihat orang yang sombong ya, itu kan selalu jadi sumber masalah, karena dia pikir, oh aku yang paling pinter ya, aku yang membangun perusahaan ini, aku yang artinya otaknya di perusahaan ini gitu. Jadi dia sombong ya. Malah orang sombong yang mudah jatuh. Amin. Ya, tapi orang-orang yang rendah hati, kita lihat aja ya,
dulu waktu saya kerja, bos saya juga sudah memberi pesan gitu ya. Dulu kan saya pernah jadi salesman sekaligus untuk mengutip hutang mereka, piutang mereka gitu ya. Jadi ada satu catatan pada kami sebagai karyawan, katanya perhatikan aja kalau orang yang artinya orang kaya baru OKB ya, itu nanti sifatnya itu pakaiannya necis banget ya, bawaannya pun ngeri ya, padahal kredit semuanya ya kan. Tapi kalau orang kaya betulan pakaiannya celana pendek, pakai topi, pakai mungkin tas kecil itu depan, nanti dikira ini karyawan, padahal dia sebetulnya yang bos besar, pemilik pabrik dan lain sebagainya ya. Dan Anda bisa lihat sifatnya beda, betul-betul berbeda ya. Kalau orang OKB itu sombongnya minta selangit gitu ya. Tapi kalau orang kaya yang betul-betul mereka artinya tahu menghargai orang lain ya, jiwanya baik ya, rendah hati. Amin. Ya, bukankah Tuhan mau kita seperti itu ya? Ya, Tuhan mau kita selalu rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama ya. Karena kalau sombong ya udah pasti nggak bisa. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Kita buka lihat firman satu lagi di Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Yuk mari kita baca bersama-sama firman ini. Berbahagialah orang yang membawa damai ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah ya. Jadi saya percaya di sini adalah tempatnya anak-anak Allah ya, yang akan selalu membawa damai sejahtera Tuhan kemana-mana ya, akan memberitakan firman Tuhan. Karena ingat sekali lagi, orang di luar banyak mengharapkan damai sejahtera, kan damai sejahtera tadi nggak bisa kita hasilkan dari diri kita ya, karena itu harus diturunkan dari Tuhan. Pada waktu kita sampaikan Yesus kepada orang lain, kita membawa damai sejahtera kepada orang lain, karena Tuhan sendirilah adalah sang ya pembawa damai tersebut ya. Pada waktu dia mengisi hati kita, dia mengisi seluruh hidup kita, maka hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera ya, yang tidak bisa dibeli dengan apapun Bapak Ibu. Amin. Yuk mari kita dudukkan kepala kita. Oh ya rabataka ya sikarala marah-marah. Oh haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami boleh belajar ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami tidak bisa lakukan dalam diri kami, yaitu Tuhan, yaitu damai sejahtera yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, yang bukan berasal dari dunia ini. Dunia ini Tuhan tidak ada damai sejahteranya ya Tuhan. Yang ada Tuhan, dunia ini Tuhan gelap dan gulita ya Tuhan, dan hanya menghasilkan ya Tuhan kehancuran ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak ya Tuhan, anak Tuhan. Tuhan kami berdoa biarlah pada pagi hari ini kesejahteraan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan turun berlimpah-limpah ya Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, atas kami semua ya Tuhan. Bukan saja atas kami, tapi kami juga berdoa damai sejahtera-Mu turun atas keluarga kami, atas orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang bertalian darah dengan kami, keluarga besar kami. Sebab firman-Mu juga mengatakan satu orang percaya, maka seisi keluarga diselamatkan ya Tuhan. Tuhan kami, Tuhan pegang firman-Mu dan kami percaya ya Tuhan, orang-orang yang bertalian darah dengan kami akan Tuhan jamah. Tuhan kirimkan malaikat-Mu menjamah mereka Tuhan, sehingga dimanapun di pelosok, di seluruh muka bumi ini Tuhan mereka berada, mereka boleh mengalami ya Tuhan Injil yang daripada-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih pagi hari ini kami belajar Tuhan untuk memberkati kota Yerusalem. Mari kita angkat tangan kita, kami berkata shalom bagi Yerusalem. Biarlah turun damai sejahtera sentosa-Mu ya Tuhan atas puri-puri tembok Yerusalem, dan diberkatilah orang-orang yang berkati Yerusalem ya Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa biarlah ada damai-Mu, ada sentosa-Mu Tuhan atas negeri perjanjian ini Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, oh Tuhan mereka akan mengalami Tuhan damai dengan orang-orang Arab yang ada di sana Tuhan. Dan orang-orang Arab tidak akan selalu mengambil satu kesempatan yang jahat untuk mencelakai mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh hidup damai dalam hati mereka Tuhan, sehingga kami percaya damai itu akan menyebar ke seluruh bumi ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini.
Tuhan berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini, berkati pribadi lepas pribadi dalam 1 minggu berjalan Tuhan. Pegang tangan mereka, jangan lepaskan mereka Tuhan, biarkan mereka melekat padamu ya Tuhan. Dengar Tuhan doa-doa mereka Tuhan, tolong Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja yang mulia ya Tuhan, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Kau yang memberkati keluarga lepas keluarga di tempat ini, suami mengasihi istri, istri yang tunduk pada suami dan anak-anak masih orang tua, dan juga orang-orang tua yang tunggal. Tuhan berikan Tuhan kekuatan, berikan kesabaran untuk menjadi double daripada orang tua ya Tuhan, sebagai ayah maupun ibu. Tuhan berkati juga ya Tuhan orang-orang yang bekerja, berkati ya Tuhan orang-orang yang berbisnis di tempat ini Tuhan, sehingga kami percaya orang-orang itu adalah agen-agen Tuhan yang ada di marketplace yang akan mendatangkan damai sejahtera untuk sesamanya ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang mengirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk tempat ini Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan tempat ini tidak akan muat lagi Tuhan, dipenuhi oleh orang-orang yang mencari dan haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu juga atas ya Tuhan para pemimpin daripada gereja di tempat ini Tuhan. Berkati juga Pak Andrew ya Tuhan, Pak Edward ya Tuhan, berkati juga seluruh para pekerja-Mu yang ada di tempat ini yang melayani Kau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum Tuhan kami berpisah dari tempat ini, kami siapkan hati menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita, bawalah pulang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberikan kita damai sejahtera, rekonsiliasi mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Mari kita percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita keluar dari tempat ini, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita di amplop-amplop yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Tomo Tower Minggu 10 September 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan, serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Tomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama pada pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi asir yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar, di mana Family Altar 01 diadakan setiap hari Rabu setiap minggunya pukul 7 malam di Jalan Tamrin nomor 3. Dan FA 02 atau FA Tomo Tower dilakukan setiap hari Jumat pada minggu ketiga pukul 18.30 WIB di ruangan ini. Yang kelima, ibadah FA Pemuda atau Youth dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di ruangan ini. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL singer, musisi dan juga multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 3 sore di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA dengan nomor rekening 546 041 9176 atas nama GBI Jemaat Sutomo Tower. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. Yang kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook dan juga Instagram GBI Tomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe dan juga share media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi asir yang bertugas. Sebagai informasi tambahan, di minggu ini pada tanggal 15 September 2023 diadakan KKR FA atau KKR Family Altar, di mana KKR ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023 pukul 7 malam sampai 9 malam. Dilaksanakan di GBI Rumah Persembahan. Dan juga
Kabar tambahan untuk para jemaat yang ingin mengikuti KOM seri 100 secara online atau dengan kelas regular. Kelas KOM ini dimulai pada tanggal 19 September 2023 yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 6 sore sampai jam 8 malam. Untuk informasi mengenai KOM seri 100 online ini dapat menghubungi Ibu Mary Sipayung di nomor telepon 0813 7862 3844. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama kita menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian Watas Pekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang dengan persembahan boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar, dan di pintu di lorong kita ada tersedia snack untuk kita berfellowship satu sama lainnya. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya.